Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap beberapa akun media sosial penyebar fitnah yang mengait-ngaitkan Susilo Bambang Yudhoyono dengan isu ijazah Joko Widodo. Somasi dilayangkan kepada seseorang bernama Sudiro Wibudius Piliang. Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap Sudiro Wibudius Piliang lantaran dinilai menyebar fitnah terhadap Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Surat somasi itu dilayangkan buntut unggahan video Sudiro Budius yang menuding bahwa SBY berada di balik isu ijazah palsu Joko Widodo. Surat itu diteken oleh 6 advokat dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyoroti sejumlah tudingan terhadap Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait kondisi kesehatan SBY hingga tudingan dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi. Menurutnya tudingan tersebut merupakan pengalian isu di tengah bencana. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Pada seharusnya energi, waktu, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya di daerah bencana. Mari kita bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi, tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama mengutamakan kemanusiaan. Saat ini yang paling membutuhkan perhatian adalah para korban di daerah bencana. Mari kita fokus pada saudara-saudara kita di sana. Sebelumnya, Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terseret isu kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Atas tudingan tersebut, Partai Demokrat membantah dan meminta masyarakat tidak terprovokasi dan lebih fokus pada penanganan pasca bencana Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime, pemirsa. Saya akan membacakan berita mengenai teror yang dialami DJ Doni. Bom molotov yang dilempar ke rumah DJ Doni menggunakan jas hujan warna hijau seperti yang saya gunakan ini, pemirsa. Selain jas hujan ini, salah satu pelakunya menggunakan topi, kemudian juga menggunakan masker, lalu menggunakan sarung tangan. Sambil kita lihat juga bagaimana CCTV-nya ya, kita putarkan, saya gunakan beberapa alat-alat ini. Nah, ini dia pemirsa. Saya mencoba semirip mungkin nih dengan pakaian yang digunakan salah satu pelaku yang melemparkan bom molotov dari luar rumah DJ Doni, pemirsa. Ini saya, kenapa harus sampai gini-gini banget ya pemirsa ya. Ini demi keadilan Indonesia. Ini menggunakan masker juga ya. Mohon maaf kalau suaranya agak mendem ya pemirsa. Dan menggunakan topi. Mungkin seperti ini kurang lebih ya. Ini jangan sampai Anda menganggap saya pelakunya pemirsa ya. Beda ya. Ini hanya mencontoh bagaimana CCTV di sebelah kiri saya ini pelaku yang melemparkan bom molotov ke rumah DJ Doni. Bisa kita lihat full dulu CCTV-nya, kita lihat full dulu ya. Ini dia. Sebenarnya dua pelaku pemirsa, tapi yang saya tiru adalah salah satu pelakunya ini menggunakan jas hujan hijau, menggunakan topi, menggunakan masker dan sarung tangan persis seperti yang saya gunakan seperti ini. Lalu mengambil dalam saku, nah ini nggak bisa saya tiru nih, karena di saku saya dompet ya, tapi nggak ada isinya, bukan bom molotov juga gitu ya. Jadi saya tidak bisa, yaitu mungkin ini saya memperagakan ini seharusnya sih bisa diselidiki ya. Ya sangat memungkinkan polisi untuk mencari tahu siapa pelakunya. Anda bisa lihat ya dengan pakaian yang saya gunakan ini.
kemudian memasukkan dalam saku bom molotov dan melempar ke sana, terekam di CCTV-nya. Ya, semoga polisi bisa segera menangkap pelaku, pemirsa ya. Jadi kalau misalnya Anda, entah di komplek rumah Anda atau di perumahan Anda, padahal nggak hujan, tapi pakai jas hujan seperti ini, itu patut dicurigai. Dan sarung tangan, masker, topi patut dicurigai. Ya kalau nggak pelakunya, mungkin ada presenter yang mencoba gimmick seperti saya ya. Tapi yang jelas pemirsa ini, saya gerah banget ini ternyata pemirsa. Hujan enggak, pakai jas hujan, pakai topi, dan juga pakai masker seperti ini, sangat gerah sekali. Tapi yang jelas semoga pelaku juga gerah karena aparat kepolisian bersama TNI sudah melakukan penyelidikan dengan datang langsung ke rumah influencer Ramon Doni atau DJ Doni. Kita simak informasinya berikut ini pemirsa. Gayo Luas Aceh, jembatan darurat yang menjadi penghubung menuju RSUD Muhammad Ali Kasim kembali putus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Selain jembatan Aih Bobo, akses lain menuju RSUD juga lumpuh pemirsa. Akses menuju Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Ali Kasim, Kabupaten Gayo Luas Aceh terganggu setelah jembatan Aih Bobo yang menjadi penghubung menuju RSUD Muhammad Ali Kasim kembali putus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Jembatan darurat ini tidak dapat dilalui karena debit air sungai meningkat setelah hujan deras mengguyur wilayah Gayo Luas sejak Rabu malam. Padahal jembatan darurat yang dibangun warga setempat baru berfungsi sekitar 1 bulan pasca banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Warga bergotong royong memperbaiki jembatan agar tetap dapat dilewati pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Selain jembatan Aih Bobo, akses lain menuju RSUD melalui Jalan Badak juga lumpuh. Air sungai bercampur lumpur meluap ke badan jalan hingga ketinggian lebih dari 1 meter sehingga menyulitkan kendaraan dan membahayakan pejalan kaki. Sebuah ambulan yang membawa pasien dari RSUD Gayo Luas sempat terjebak saat mencoba menerobos genangan air dan lumpur. Sementara itu, pengendara sepeda motor memilih tidak melintas karena kondisi jalan dinilai sangat berbahaya. Kementerian PUPR akan menurunkan alat berat ke sejumlah titik yang dilanda banjir. Penambahan alatnya ya minimal nanti kita lokasinya ya sekitar 5 Pak. 5 alat berat Pak nanti didatangkan karena memang akses ke sininya yang tadi saya ke Pak Bupati memang masih ada jembatan yang rusak dan itu kalau membawa ke sini kan perlukan trailer itu yang harus kita memang mempersiapkan agak lama. Akibat banjir susulan yang melanda Gayo Luas, akses jalan penghubung Gayo Luas Aceh Tenggara kembali putus. Kemudian di beberapa titik lokasi juga mengakibatkan badan jalan terendam air hingga setengah meter dan badan jalan tertimbul longsoran tanah. Dari Kabupaten Gayo Luas Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Polisi mengevakuasi jasad satu keluarga yang ditemukan tewas di Warakas, Jakarta Utara. Diduga mereka tewas karena keracunan makanan karena ditemukan busa di mulut para korban. Setelah 4 jam melakukan proses identifikasi, polisi mengevakuasi jasad korban yang ditemukan tewas di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jasad ini dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi agar penyebab kematiannya bisa diketahui. Selain jasad para korban, polisi juga membawa barang bukti dari dalam rumah korban yang merupakan satu keluarga tersebut. Dari identifikasi sementara, korban diketahui bernama Siti Solihah, berusia 50 tahun, Afiah Adilah Jamaludin berusia 27 tahun, dan Adnan Abrar Jamaludin berusia 13 tahun. Selain 3 orang meninggal dunia, ada 1 korban lain bernama Abdullah Syauki yang kondisinya kritis. Ditemukan adanya penemuan mayat terhadap 3 jenazah yang berjenis kelamin 2 perempuan dan 1 laki-laki. Selanjutnya kami melaksanakan olah TKP bersama dengan tim IDEN dan juga dari Dokes Polres. Untuk saat ini masih kita dalami terkait dengan penyebab kematian dari para jenazah tersebut. Dan saat ini jenazah sudah kami bawa ke RS Polri.
Polisi saat ini masih mengumpulkan sejumlah bukti dan memeriksa saksi untuk mengungkap kasus ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebelumnya, 3 dari 4 anggota keluarga ditemukan tewas dalam kondisi tidak wajar di dalam kamar rumah kontrakan di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat pagi. Meski penyebab kematian diduga akibat keracunan makanan, namun polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian para korban. Tiga dari 4 anggota keluarga ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jalan Warakas 8 RT 6 RW 10 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketiga korban tewas diketahui seorang ibu dan 2 orang anak. Mereka adalah Siti Solihah 50 tahun, Afiah Al-Adilah Jamaluddin 27 tahun, Adnan Al-Abrar Jamaluddin 13 tahun. Sementara satu korban kritis bernama Abdullah Syauki Jamaluddin 22 tahun. Dugaan sementara penyebab kematian ketiga korban akibat keracunan makanan. Saya dapat info dari tetangganya kalau ada tetangganya yang kejadian itulah. Saya belum tahu waktu itu apakah sudah meninggal atau belum. Makanya terus saya kontak, telepon Pak Dimas. Itu kalau nggak salah ada 4 orang, ada 1 yang dibawa ke rumah sakit. Polres Metro Jakarta Utara masih memintai keterangan para saksi dan menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aparat kepolisian bersama TNI mendatangi rumah influencer Ramon Doni atau DJ Doni. Aparat datang ke rumah DJ Doni untuk melakukan penyelidikan terkait teror yang diterima DJ Doni. Petugas kepolisian dari Polsek Durensawit dan petugas TNI dari Koramil Durensawit mendatangi rumah korban DJ Doni di kawasan Cipinang Indah, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas mengecek rekaman CCTV dan meminta keterangan korban DJ Doni. Petugas melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. DJ Doni menyebut polisi merespon cepat laporan yang ia sampaikan. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan DJ Doni ke aparat kepolisian. Responnya seperti apa? Bagus, responnya baik, langsung cepat tanggap, ya kan. Pak Kapolsek juga malam ini udah datang, dari Kodim juga datang melihat situasi di lapangan. Tadi juga anggota kepolisian sudah melakukan olah TKP, Bang, di rumah Abang. Sudah. Oke, ada temuan-temuan apa, Bang, yang disampaikan ke Abang? Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah, sumbunya juga masih ada. Sebelumnya, influencer Ramon Doni atau DJ Doni melapor ke Polda Metro Jaya terkait teror yang dialaminya. Bahkan DJ Doni curiga pelaku teror bukan orang sembarangan karena mengetahui alamat tempat tinggalnya meski domisili DJ Doni berbeda dari yang tertera di KTP. Sementara itu, polisi didesak untuk mengungkap kasus teror ini hingga tuntas agar tidak menimbulkan prasangka. Polisi bisa menelusuri para pelaku dari data dan informasi awal bahwa pelaku terindikasi pihak yang dirugikan atas aktivitas yang dilakukan oleh para influencer. Di mana negara? Di sinilah kita berharap Kepolisian Republik Indonesia, di mana tugasnya adalah menegakkan, di situ sudah jelas tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, menegakkan hukum. Di mana sekarang sudah benar harus bawa ke polisi. Dan kepolisian saya kira tidak sulit untuk mencari hal ini. Tinggal sekarang adakah kemauan untuk memperbaiki keadaan ini atau tidak? Kalau memang kita ingin bersama, ya mari. Pemberitaan ini wajar harus disampaikan supaya semua tahu. Baik. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak. Kan begitu. Baik, Pak Soleman, kira-kira siapa pelaku teror ini dengan banyaknya aktivis yang terkena teror? Dalam ilmu intelijen selalu yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan akibat adanya pemberitaan ini. Itu aja. Teror yang diterima oleh DJ Doni diduga karena ia kerap bersuara terkait penanganan bencana banjir Sumatera dan mengkritik pengelolaan lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP baru diteken, ditandatangani
diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan mulai berlaku hari ini. KUHP dan KUHAP baru resmi berlaku setelah diteken Presiden. KUHP disahkan efektif 2 Januari 2026, berarti per hari ini pemirsa. Beberapa pasal pemirsa, pasal 218 salah satunya. Setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden di muka umum berpotensi diancam penjara paling lama 3,5 tahun. Berarti sudah ada pasal yang mengatur tentang dugaan penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden terancam pidana ya. Kemudian pasal 240 mengenai penghinaan pemerintah atau lembaga negara, ancaman pidana penjara paling lama 1,5 tahun. Penghinaan pemerintah atau lembaga negara. Oke, kalau yang pertama tadi tentang presiden, tentang wakil presiden, yang kedua ini barusan adalah terhadap pemerintah dan lembaga negara. Kemudian ketiga, ini terkait dengan pasal perzinahan. Pasal 411 ayat 1 menyebut setiap orang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya diancam pidana penjara paling lama 1 tahun. Nah, kemudian pasal berikutnya ini pemirsa berhubungan dengan mungkin aksi unjuk rasa di tempat umum begitu. Di pasal 256 katanya setiap orang yang ingin gelar pawai atau unjuk rasa di tempat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang dipidana penjara paling lama 6 bulan. Jadi kalau melakukan aksi unjuk rasa harus izin ke pihak berwenang pemirsa, harus mematuhi aturannya. Kemudian pasal 300 juga menjamin tentang keamanan pastinya ya. Ini adanya potensi penjara 3 tahun bagi mereka yang menebar kebencian atau penghasutan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan orang lain. Agama atau kepercayaan orang lain. Berikutnya pasal 301. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa saja kita lengah ya kalau misalnya menganggap ini hal yang biasa, menyebarkan foto-foto, meme, mungkin begitu ya. Pasal 301 mengaturnya, setiap orang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar dengan maksud agar isi tulisan gambar tersebut diketahui, ini bukan hanya membuat ya berarti ya, menyebarkan berarti ya, dipidana penjara paling lama 5 tahun. Ya, kita masih terus akan mempelajarinya seperti apa ya mengenai penerapan KUHP yang terbaru tersebut yang sudah disahkan ya. Sementara itu informasi berikutnya, Menteri MIPAS Agus Andrianto mengatakan hukum pidana kerja sosial juga mulai diberlakukan Januari 2026. Lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan hukuman pidana kerja sosial akan mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHAP resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Ia menyampaikan seluruh kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala rumah tahanan telah menekan sejumlah kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penerapan sanksi kerja sosial tersebut. Nantinya lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru 2 Januari. Nanti hasil koordinasi para kalapas Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Sudah. Tadi sudah sampaikan. Sementara Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi membenarkan jika Kejaksaan Agung mengusulkan agar hakim hanya memutus durasi pidana sosial. Adapun soal jenis pidana kerja sosial dan tempat melakukannya ditentukan jaksa eksekutor. Prim mengatakan hingga saat ini Mahkamah Agung masih membahas masalah ini dan belum mengambil keputusan atas usulan kejaksaan.
Menurut Prim, keputusan yang sudah diambil Mahkamah Agung yakni hakim akan menyebutkan kesalahan terdakwa, bentuk jenis pidana kerja sosial, lama durasi kerja dalam 1 hari dan 1 pekan, serta di mana terdakwa akan melaksanakan kerja sosialnya. Dikatakan bahwa kerja sosial itu tidak boleh lebih dari 6 bulan masanya. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial harus menyebutkan dalam 1 hari itu berapa jam. Kemudian dalam 1 minggu itu berapa hari. Terdakwa harus melakukan kerja sosial dan menyebutkan di mana tempat kerja sosial itu dilakukan. Apakah di rumah sakit, apakah di rumah-rumah ibadah gitu ya. Nah, memang ini jujur saja ini ada pembicaraan lah antara Pak Jampidum dengan kami. Pak Jampidum menginginkan kalau bisa katanya sudah ada pembicaraan Pak Jampidum dengan Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah saya. Beliau berkeinginan agar hakim hanya menyebutkan tentang lamanya saja. Tempat itu nanti mereka yang menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Pidana kerja sosial merupakan hal baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP baru ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 termasuk dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.